Selamat malam Bu Elis. Selamat malam Bu Enjang. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Apa kabar Bu Elis? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Mudah-mudahan Bu Enjang juga sehat. Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu Elis, untuk malam hari ini nanti Bu Elis akan melakukan coaching ya dengan Pak Wahid. Iya Bu. Ya, saya nanti berperan sebagai pengamat Ibu. Untuk selanjutnya nanti kita akan melalui 3 sesi. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Di pra-observasi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian di observasi nanti saya akan melihat dan mencatat, membuat catatan ketika Bu Elis melakukan coaching dengan Pak Wahid. Setelah selesai nanti kita kembali bersama untuk melakukan refleksi bersama. Begitu Bu Elis? Siap Bu. Ya, untuk kesempatan malam hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan tentang coaching ini? Untuk kompetensi inti coaching itu yang ingin saya kembangkan ketiga-tiganya. Itu ada presence, kemudian ada yang pertanyaan berbobot, dan saya juga akan berusaha untuk mendengarkan aktif. Bu. Iya, jadi ketiganya ingin dikembangkan ya Bu. Dari ketiga itu, mana yang Bu Elis ingin lebih spesifik untuk kembangkan pada malam hari ini Bu? Harapan saya untuk malam ini presence saya lebih berkembang. Oh iya, berarti lebih fokus ke presence ya, atau kehadiran penuh. Iya. Betul. Untuk itu Ibu nanti untuk pencapaian dari kompetensi present yang ingin Ibu kembangkan, apa yang bisa menunjukkan dari ketercapaian kompetensi ini, Bu? Ya, Bu Enjang, dari kegiatan ini saya berharap nanti saya bisa berkonsentrasi pada kegiatan coaching pada malam hari ini. Kemudian saya juga bisa mindfulness atau menghadirkan diri saya sepenuhnya dalam kegiatan coaching kali ini. Dan saya juga berharap nanti bisa bercakap-cakap dengan hangat dengan coach gitu ya sebagai mitra. Dan kegiatan ini nanti bisa juga saya sesuaikan dengan alur tirta yang juga saya sudah pelajari sebelumnya. Seperti itu Bu Enjang. Ya, berarti minimal ada 3 indikator ya yang menunjukkan ketercapaian dari pengembangan kompetensi presence yang ingin Ibu Elis kembangkan pada malam hari ini, yaitu konsentrasi, kemudian kehadiran penuh, dan membuat percakapan yang hangat begitu ya Bu. Betul Bu Enjang, harapannya seperti itu. Baik Bu Elis, setelah ini silahkan nanti bersama Pak Wahid untuk memulai sesi coachingnya. Semoga lancar dan saya akan berada di sini untuk mengamati. Terima kasih Bu Elis. Terima kasih Bu Enjang untuk kesempatannya. Selamat malam Pak Wahid. Ya, selamat malam Bu Elis. Apa kabar Pak Wahid? Alhamdulillah baik Bu. Ya, senang sekali ketemu dengan Pak Wahid malam ini. Iya, sama-sama Bu. Ini kok senyumnya agak tertahan. Ini ada apa ya? Ya Bu, ini saya ada perasaan yang mengganjal dari kegiatan pembelajaran, bukan kegiatan ketugasan saya sebagai guru Bu. Jadi dalam kegiatan saya sebagai guru itu saya kok merasa tugas saya itu tumpang tindih. Jadi saya merasa tidak bisa manajemen waktu, mana yang tugas pokok, mana yang tugas tambahan. Jadi kadang-kadang semua tugas itu numpuk jadi satu, jadi saya merasa kelelahan untuk menangani itu semua, Bu.
Tidak mudah juga ya Pak ya ketika kegiatan kita saling tumpang tindih dikejar-kejar dengan waktu. Ya. Pak Wahid, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita malam ini? Yang saya harapkan tuh saya mempunyai jalan keluar atau solusi dari apa yang saya hadapi pada selama ini ketugasan saya sebagai guru. Ini kok saya kok kurang maksimal untuk menjalankan saya sebagai guru itu, Bu. Ya, dari cerita Pak Wahid tadi ada rasa tidak nyaman yang Pak Wahid sekarang rasakan ya, terkait Iya. tumpang tindihnya pekerjaan, juga deadline waktu, semacam itu. Nah, Ya. menurut Bapak, apa yang mempengaruhi hal tersebut? Eh, Mungkin ketugasan saya sebagai guru kan harusnya fokus untuk mengajar murid atau peserta didik. Tapi kok dalam kenyataannya kok saya tuh merasa mah lebih fokus untuk mengerjakan tugas tambahan saya kan di sekolah saya sebagai bendara BOS dan ada tugas-tugas tambahan lain, tetapi kok saya tuh merasa lebih mengutamakan yang tugas tambahannya itu daripada tugas pokok saya sebagai guru. Begitu, Bu. Ya, terkait tugas Bapak sebagai guru, menurut Bapak menjadi sosok guru atau tugas guru yang sebenarnya yang ideal, yang seharusnya Bapak lakukan dan itu akan membuat Bapak nyaman, itu yang seperti apa? Ya, jadi saat jam pembelajaran itu ya saya fokus terhadap peserta didik, bagaimana saya mendampingi mereka belajar, bagaimana saya bisa saling berkomunikasi, saya apa menyampaikan materi ataupun mengevaluasi peserta didik agar memang agar apa, menjadi siswa yang seharusnya mereka tuju gitu loh, Bu. Jadi tidak kadang kan saat ini ya akhir-akhir ini kan ada pekerjaan tambahan itu yang munculnya tuh dadaan. Jadi tidak misalkan eh, perintahnya hari ini tapi harus dikumpulkan besok pagi misalnya seperti itu. Jadi kan saya harus mengambil waktu jam saya mengajar ke peserta didik yang harusnya saya mengajar peserta didik tapi saya gunakan untuk mengerjakan pekerjaan lain. Itu yang membuat saya tuh merasa kok seperti ini ya gitu. Merasa tidak nyaman ya Pak ya? Iya, Ya, di satu sisi merasa ada sesuatu yang memang dari dalam diri Bapak sendiri ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak muridnya. Kemudian di satu sisi Bapak tidak bisa menghindari apa yang harus dilakukan semacam itu ya Pak ya. iya Nah, betul Bu. terkait situasi yang seperti ini Pak, adakah pernah Bapak melakukan sesuatu untuk bisa mencapai keinginan Bapak untuk bisa memberikan yang terbaik kepada siswanya? Ini kembali terkait dengan yang manajemen waktu. Tadi saya sudah apa dari diri saya sendiri itu sudah membuat jadwal. Jadi saya mendamping jam saya pelajaran itu ya misalkan jam 7 sampai jam 2 ataupun setengah 2 saya fokus untuk ketugasan pokok saya sebagai guru. Jadi mendampingi peserta didik, mengajar peserta didik, dan mendampingi murid-murid. Nah, untuk ketugasan pokok saya, ini saya kerjakan setelah itu sampai jam kerja saya misalkan jam setengah 4. Nah, itu sudah saya jadwal seperti itu yang sudah saya lakukan. Tapi eh, yaitu karena ada ketugasan tambahan yang muncul secara tiba-tiba itu yang membuyarkan jadwal itu, Bu. Betul, iya. Nah, terkait jadwal yang bisa membiarkan itu tadi ya, Pak. Iya. Ya. Ada ide, pernahkah terbesit ide dari dalam diri Bapak kira-kira strategi apa ya yang bisa
kira-kira strategi apa yang bisa saya lakukan untuk merubah situasi tersebut supaya dia tidak tumpang tindih dengan ketugasan kita yang seharusnya yang disebut oleh Pak Wahid tadi. Bisa saja mungkin saya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain karena saya mengajar di SD kan Bu, jadi saya sebagai guru kelas, jadi harusnya kan fokus di kelas setiap hari kecuali ada jam agama ataupun jam olahraga. Nah, mungkin saya bisa kolaborasi dengan dengan guru mapel tersebut apabila ada ketugasan yang mendadak seperti itu, misalkan mereka ataupun teman sejawat saya itu bisa menghandle untuk menggantikan saya untuk mengerjakan, mungkin itu yang bisa saya lakukan. Jadi kolaborasi dengan guru-guru yang cara-cara tidak ada jam di kelas. Tapi apabila pekerjaan itu harus dikerjakan sama saya, berarti yuk tukeran. Guru kelas, saya minta tolong untuk guru mata pelajarannya itu untuk masuk ke kelas saya. Karena pekerjaan itu misalkan ada undangan diklat ke mana atau ada pelatihan apa yang harus saya hadiri, maka saya minta tolong kepada guru yang tidak ada jam ataupun guru mata pelajaran untuk masuk ke kelas saya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Betul. Artinya dengan kolaborasi itu masih bisa gitu ya Pak, ya? Masih bisa untuk Bapak mengatur waktu supaya nanti tidak saling tumpang tindih lagi gitu ya Pak ya. Salah satunya Iya. dengan kolaborasi, dengan kerjasama dengan teman gitu ya, teman sejawat. Kira-kira apakah Bapak memiliki ide yang lain selain itu? Selain itu, selain berkolaborasi, mungkin kalau ada tugas yang mendadak itu mungkin ya saya memaksakan untuk memaksakan untuk tetap fokus di kelas dulu, baru nanti saya mengerjakan setelah tugas pokok saya sebagai guru sudah terselesai. Tapi resikonya itu nanti mungkin akan mengurangi jam keluarga saya karena mungkin nanti terjadi lembur-lembur di rumah gitu. Jadi ada solusi tetapi ada permasalahan baru yang akan muncul. Mungkin yang bisa saya lakukan ya yang berkolaborasi itu mungkin yang lebih tepat, Bu. Baik. Menurut Pak Wahid yang paling bisa dilakukan saat ini dan mungkin paling sesuai dengan nurani Pak Wahid itu adalah berkolaborasi dengan teman sejawat gitu ya. Artinya guru-guru yang juga ada di sekolah Pak Wahid seperti itu ya. Iya, Nah, betul, Bu. untuk waktu yang paling pas menurut Pak Wahid bisa memulai kolaborasi dengan teman-teman guru itu Karena ketugasan saya yang sering mendadak itu di akhir bulan yang berkaitan dengan pelaporan SPJ Dana Bos, mungkin saya nanti bisa mencoba untuk berkolaborasi itu di akhir bulan itu, Bu. Jadi setiap saya ada perintah untuk mengumpulkan laporan bos itu, nanti saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya. baik, artinya itu bisa dilakukan setiap nanti ada ketugasan dan apakah Bapak sudah pernah membuat kesepakatan dengan temannya atau dengan rekan sejawatnya? Kalau untuk sesama guru itu belum, tetapi saya sering meminta bantuan kepada operator. Jadi kalau ada ketugasan seperti itu, saya bekerja sama dengan operator untuk menyelesaikan laporan itu. Tetapi ya itu kelas saya jadi tertinggal karena masa saya menyuruh operator untuk memasuki kelas kan tidak sesuai Iya. tidak sesuai dengan tupoksinya. Jadi ya saya biar cepat menyelesaikannya, saya
bekerja sama dengan operator, maksudnya biar SPJ-nya itu cepat selesai, saya bisa kembali ke kelas seperti itu. Baik, jadi kalau misalnya nanti sudah terjalin kolaborasi dengan Mabel, mudah-mudahan nanti semua kondisi menjadi nyaman kembali ya Pak Wahid ya. Ya, amin, Nah, amin. untuk terkait itu komitmennya ketika nanti sudah terjalin kolaborasi dengan guru, komitmen dari Bapak apa? Mungkin saya bisa saling mengingatkan dengan guru yang saya mintai tolong tadi, saling mengingatkan, misalkan misalnya saya meninggalkan kelas, nanti beliaunya yang mengingatkan saya. Jadi mengingatkan saya untuk kembali ke kelas biar beliaunya yang mengerjakan terlebih dahulu. Jadi saling mengingatkan mungkin Bu yang bisa menjadi komitmen kami. Baik Pak Wahid, sepertinya menyenangkan sekali ketika kita memang sudah bisa menjalin kolaborasi dengan teman ya Pak. Artinya Iya, akan banyak sekali pekerjaan yang bisa kita lakukan karena nanti akan ada rekan kita yang nanti bisa membantu untuk membackup atau mengisi, melengkapi kekurangan kita di sekolah. Seperti itu ya Pak Wahid ya? iya betul Bu. Ya, mudah-mudahan strategi ini bisa membantu Pak Wahid untuk selesai dan merasa lebih nyaman di sekolah ya Pak ya, dan tidak Iya, kehilangan amin. banyak waktu dari keluarga juga seperti Iya, itu. amin. Terima Oke. kasih Pak Wahid. Sama-sama Bu. Kita bisa monggo dicoba dulu di sekolah dengan strategi yang ada. Silahkan nanti bisa membuat kesepakatan dengan beberapa rekan sejawat Pak Wahid gitu ya. Kemudian Ya. nanti selanjutnya ketika sudah bisa berjalan, saya masih ingin mendengar nanti cerita suksesnya, nyamannya Bapak kembali di sekolah seperti itu. Tapi saya Iya, ngomong-ngomong, saya juga ingin tahu, kira-kira ketika Pak Wahid sudah menemukan solusi untuk lebih nyaman di sekolah dengan menggunakan kolaborasi tadi, kita sudah ngobrol seperti ini, apa yang ada di perasaan Pak Wahid saat ini? Atau senang apa Bu. yang Bapak rasakan? Iya. Senang, lega karena ada solusi lain ternyata selain saya harus tadi berkolaborasi dengan operator, tetapi saya meninggalkan ketugasan saya, ternyata ada solusi baru yaitu bekerja sama dengan guru yang tidak mempunyai beban tidak masuk kelas, tidak mengajar, untuk saya ajak kolaborasi berkaitan dengan ketugasan tambahan saya, Bu. Artinya lebih membuka diri ke teman Iya, sejawat kita, mungkin akan lebih membuka rasa nyaman kita juga. iya Terima betul, Bu. kasih Pak Iya, Wahid untuk sama-sama, Bu. percakapan kita malam ini. Mungkin nanti kita akan bisa ngobrol kembali. Saya ingin tahu kira-kira reaksi teman-teman nanti seperti apa gitu ya Pak. Terima kasih Iya, Pak siap, Wahid Bu. untuk waktunya. Selamat Sama-sama, Bu. malam. Selamat malam, Bu Eli, Bu Siti, Bu Elis. Ya Bu Enjang, terima kasih Bu Enjang. Ya, selamat Elis sudah selesai, luar biasa sekali ini Bu Elis jadi coach malam hari ini. Gimana Terima kasih Bu Enjang. Setelah tadi melakukan coaching dengan Wahid, kira-kira yang yang sudah dilakukan gitu terkait dengan present tadi gimana? Ya, yang tadi saya rasakan sudah berjalan baik itu adalah ada kemitraan dari percakapan saya tadi, kemudian antara coach dengan coachee di situ sudah ada saling sikap terbuka ya dari coachingnya sendiri juga dia sudah bisa terbuka untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang menjadi tidak nyamannya dia, kemudian ketika dia melakukan satu ide, menelurkan satu ide, kemudian di situ ada hambatan pun dia bisa mengutarakan dengan secara terbuka. Kemudian untuk percakapan ini saya rasa sudah berpihak kepada coachee, artinya lebih fokus kepada coachee-nya dan
ujaran yang kita pilih tadi bukan ujaran yang menggurui, tetapi ujaran sebagai seorang mitra. Seperti itu, Bu Enjang. Iya, tadi saya sempat mengamati perbincangan antara Pak Wahid dengan Bu Elis gitu. Kalau tadi di awal mungkin Bu Elis mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi presence, sudah sangat luar biasa Bu Elis. Jadi saya lihat di sini Bu Elis sudah full konsentrasi untuk kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wahid dan sepenuhnya hadir itu. Itu terlihat dari respon Bu Elis yang tepat gitu, merespon apa yang disampaikan oleh Pak Wahid. Dan perbincangan antara Pak Wahid dengan Bu Elis itu juga memang hangat ya Bu. Itu terlihat dari awal ketika Ibu Elis menyapa, kemudian bertanya ada masalah apa itu dengan tidak langsung, tapi dengan memperhatikan raut mukanya Pak Wahid gitu. Terus responnya juga ketika Pak Wahid bercerita itu dengan full senyum dan mimik muka serta gestur yang tepat seperti mengangguk gitu. Mungkin itu Bu untuk hasil catatan selama tadi Bu Elis dengan Pak Wahid melakukan coaching. Untuk selanjutnya nih Bu Elis, kira-kira kompetensi apa yang Bu Elis ingin tingkatkan lagi untuk kedepannya? Untuk selanjutnya saya ingin meningkatkan kompetensi di bidang mendengarkan aktif Bu Enjang karena untuk sesi mendengarkan mungkin saya masih butuh untuk peningkatan dari situ ya. Kemudian juga dalam hal pertanyaan berbobot, mungkin untuk saat ini level pertanyaan berbobot saya mungkin baru 5. Jadi nanti mungkin di kegiatan coaching selanjutnya mungkin bisa saya tingkatkan lagi ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu Bu Enjang. Baik Bu Elis, ternyata masih ingin meningkatkan kompetensi tentang mendengarkan yang aktif dan yang membuat pertanyaan berbobot begitu ya Bu. Semoga nanti ke depan kita ada banyak kesempatan untuk kemudian mengembangkan kompetensi ini. Baik Bu Elis, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini, juga Pak Wahid. Semoga semakin lancar dan kita sama-sama lebih memahami tentang proses coaching dengan Tirta ini. Amin. Terima kasih Bu Enjang. Selamat malam Bu Elis dan Pak Wahid. Selamat malam Bu Enjang. Terima kasih Pak Wahid. Ya, sama-sama Bu Elis, Bu Enjang. Selamat malam Pak Wahid. Selamat malam Bu Elis. Ya, selamat malam Bu Enjang. Selamat malam Bu Elis. Ya, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Ya, akan dilakukan oleh Pak Wahid sama Bu Enjang ya. Nanti Pak Wahid di sini sebagai coach ya, dan Bu Enjang sebagai coachee. Nah, dalam kegiatan coaching kali ini, saya di sini sebagai pengamat. Kegiatan coaching ini nanti akan ada 3 tahap. Nanti yang pertama ada pra observasi, kemudian yang kedua nanti ada proses observasinya, kemudian yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, nanti silakan ketika nanti di kegiatan observasi atau kegiatan selama coaching berlangsung, nanti di situ saya akan berfungsi sebagai atau berperan sebagai pengamat dari kegiatan coaching yang Pak Wahid lakukan. Namun Pak Wahid, untuk sebelum kita masuk ke kegiatan coaching, kompetensi apa yang nanti akan Bapak kembangkan dari proses percakapan coaching ini nanti? Oke, dari percakapan coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu berkaitan dengan kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dari ketiga kompetensi inti yang tadi Bapak sebutkan tadi,
untuk saat ini atau untuk percakapan coaching kali ini, kompetensi mana yang ingin diobservasi lebih lanjut? Saya menginginkan yang kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang berbobot ini indikator apa yang bisa menunjukkan bahwa Pak Wahid nanti sudah mencapai pada pertanyaan yang berbobot itu? Jadi saya dari hasil kompetensi yang sebelumnya, yaitu mendengarkan aktif dari apa yang sudah disampaikan dari coaching, itu saya bisa mengajukan pertanyaan atau menemukan kata kunci yang dijadikan pertanyaan pemantik supaya nanti coachingnya itu lebih terbuka dalam menyampaikan apa yang menjadi apa yang saya tanyakan seperti itu. Jadi pernyataan yang sudah disampaikan oleh coaching itu nanti menjadi pertanyaan, saya jadikan pertanyaan yang lebih berkembang untuk membuat coachingnya lebih terbuka. Baik, Pak Wahid, siap Iya, sekali sepertinya, nggih. Nah, dalam kondisi tadi Bapak sudah melakukan temu kenali diri terkait ke kompetensi yang sudah dimiliki dan akan ditingkatkan pada saat ini, yaitu terkait tentang mengajukan pertanyaan berbobot, nih Pak. iya Nah, betul. untuk saat ini Bapak, jika kita menggunakan skala 1 sampai 10, Bapak saat ini untuk yang pertanyaan berbobot itu sudah mencapai di skala berapa? Eh, Menurut saya itu saya masih 6, Bu. 6, Iya, nggih. iya masih Ya. 6. Dan harapannya nanti setelah proses coaching ini akan mencapai level berapa? Mungkin ya secara bertahap saya ingin mencapai ke level 9 dulu. Iya, Harus optimis ya Pak ya. Iya, iya, memang harus optimis kita akan bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang kita harapkan. betul. Kemudian eh, untuk mencapai level 9 itu tadi, apa yang sudah Bapak persiapkan untuk kegiatan coaching kali ini? Saya sudah membaca atau memahami mengenai yang berkaitan dengan alur tirta yang membuat pertanyaan yang berbobot itu tadi. Selain itu, saya juga belajar dari video-video coaching yang ada di YouTube. Saya mencari tahu bagaimana sih cara membuat pertanyaan yang berbobot supaya coach itu lebih terbuka dalam menyampaikan apa yang saya tanyakan. Baik Pak Wahid, saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar nanti peningkatan Pak Wahid dari proses coaching ini nanti kita sampai di mana. Monggo untuk selanjutnya kegiatan observasi atau proses coaching bisa dilakukan dengan Bu Anjang. Bu Anjang, silakan waktunya nanti saya serahkan kepada penjenengan berdua dan di sini saya akan mengobservasi apa yang Bapak Ibu berdua lakukan. Terima kasih, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Elis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Benjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya hari ini, Benjang? Alhamdulillah, ini sehat, Wahid. Oke, alhamdulillah. Oke, pada pertemuan malam ini kira-kira apa yang kita obrolkan? Benjang mau cerita apa? Malam ini saya ingin cerita tentang ini, Pak Wahid. Jadi akhir-akhir ini itu saya merasa sulit sekali untuk bisa on schedule. Jadi sebagai guru itu kan ada jam mengajar ya, jadi kayak terikat dengan waktu. Tapi kadang ada hambatan terkait dengan kondisi saya sekarang yang sedang trimester awal di kehamilan, jadi tidak terprediksi kapan kemudian fisiknya itu baru morning sickness, padahal itu nggak selalu pagi sih morning sickness. Jadi bisa siang, bisa malam, jadi tidak bisa kemudian
diprediksi pas jamnya ngajar langsung bisa gitu. Jadi kayak gimana caranya itu saya bisa tetap tanggung jawab dengan pekerjaan saya dan tetap bisa menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik meskipun Iya. dengan ini kondisi fisik dan emosi yang sedang tidak stabil begitu Pak. Oke, berarti ini berkaitan dengan Bu Enjang yang sukar untuk atau kesulitan dalam tepat waktu juga ada karena ada tadi morning sickness tadi atau ada hal-hal lain. Nah, ini saya yang dimaksud dengan morning sickness ini seperti apa, Bu? Oh, ini Pak, kalau di trimester awal kehamilan kan biasanya kita yang perempuan merasakan ini Pak, mual muntah gitu. Jadi kayak Oh ya. ya Oh, mungkin istilahnya biasa dikenal dengan morning sickness gitu. Biasanya kan karena pagi, meskipun sebenarnya nggak selalu pagi tuh Pak. Mual muntahnya bisa sepanjang hari juga. wah, berarti ini termasuk kabar gembira ya Bu Enjang dapat momongan baru. Ya, alhamdulillah. Tapi itu Pak tantangannya jadi ke pekerjaannya juga harus lebih ini apa ya maintenance pengaturan diri dan ininya waktunya biar semua tetap bisa berjalan dengan lancar meskipun ada hambatan gitu. Oke. Jadi Kak ini Bu Enjang dalam keadaan yang seperti saat ini sedang hamil karena ada beberapa kondisi yang membuat Bu Enjang kesulitan untuk tepat waktu ya Bu. Ya. Jadi Iya. oke. Dari percakapan yang akan kita lakukan pada malam hari ini, nanti pada akhirnya apa harapan yang ingin dicapai Bu Enjang? Harapannya bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru itu tetap terpenuhi, tetap berjalan dengan baik meskipun kondisinya baru tidak stabil tapi itu tidak mengganggu gitu, maksudnya tidak membuat efek atau gangguan yang besar untuk ini keterlaksanaan tugas saya gitu Pak. Oh, berarti itu idealnya sebagai guru itu walaupun ada kondisi seperti yang dialami Bu Enjang tetap melaksanakan tugas dengan tepat waktu seperti itu ya Bu? Iya, jadi misalnya saya punya jam 1, 2, 3 gitu Ya. dan pada waktu itu saya sedang tidak bisa untuk full di kelas itu apa ya? Itu tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Pengennya seperti itu. Oke. Nah, untuk saat ini yang dirasakan Bu Enjang yang berkaitan dengan permasalahan Bu Enjang yang kesulitan tepat waktu atau on schedule dikarenakan kondisi Bu Enjang saat ini, itu ada di kalau antara 1 sampai 10 ada di nomor berapa, Bu? Di angka berapa? Sebenarnya ya nggak selalu itu sih, tidak selalu tidak on schedule gitu. Cuma kadang-kadang karena memang tidak bisa terprediksi kondisinya. Mungkin sekitar 7 lah, Pak. Oh, 7 ya. Ya. Nah, untuk harapannya ke depan sampai angka Harapannya berapa? ya minimal meningkat antara 8, 9. Itu jadi tetap anak untuk belajar itu terpenuhi. Oke, jadi katakan di angka 9 ya, Bu? Ya. Ya. Nah, untuk mencapai angka 9 ini yang sudah dilakukan Bu Enjang apa saja? Kalau yang selama ini sih Pak, kan saya sudah sampaikan ke kepala sekolah dan Iya. Bapak Ibu guru bahwa kondisi saya sedang seperti ini gitu dan ini kalau ibu-ibu guru sudah paham ya, maksudnya ada beragam tipe ketika seseorang wanita itu sedang dalam trimester awal kehamilan gitu. Jadi mereka sudah kemudian ada pemahaman misalnya ketika
upacara gitu, nggak usah ikut berdiri, ikutnya di belakang aja yang nggak panas atau gitu. Jadi ada kayak treatment apalah, agak beda gitu ya, Iya. yang berkaitan dengan kondisi ini. Dan ketika misalnya ada kegiatan sekolah yang dirasa itu dalam tanda kutip mungkin agak berat gitu ya, mungkin Bapak Ibu guru sering menyarankan, sudah yang ini tidak usah ikut aja, atau Bu Ejang di sini aja ngurus yang ini gitu. Jadi kayak ada pembagian tugas yang lebih ringan kayak gitu, Pak. Yang selama ini sudah berjalan sih gitu. Berarti sudah apa ya? Sudah cerita ke teman-teman guru ataupun kepala sekolah mengenai kondisi Bu Enjang saat ini. Kemudian ada beberapa kondisi yang bukan perilaku, ada keistimewaan gitulah buat Bu Enjang karena kondisi saat ini. Begitu ya, Bu? Ya, bisa dikatakan begitu. Nah, selain itu, untuk kedepannya apa yang ingin dilakukan Bu Enjang untuk bisa melaksanakan tugas mengajar tadi tepat waktu? Jadi kalau yang selama ini kan misalnya saya punya jam kemudian tidak bisa masuk, itu kan biasanya saya meninggalkan tugas gitu ya ke Iya. guru piket atau Bapak Ibu guru yang standby di sekolah, kemudian nanti akan memberikan ke kelas yang saya ampu gitu. Cuma saya pikir tidak selalu tugas itu efektif untuk anak gitu. Jadi kayak itu adalah alternatif terakhir ketika kita memang tidak bisa membersamai anak di kelas. Itu biasanya kan dengan pemberian tugas. Nah, saya itu sebenarnya pengen ini, Pak, lebih ke perencanaannya itu ada kayak apa ya, plan B lah. Misalnya kayak misalnya di minggu ini saya punya rencana untuk menjelaskan materi ini dengan metode ini di kelas, misalnya kelas 9A gitu. Nah, saya harus memikirkan plan B ketika saya tidak bisa masuk di kelas itu, tidak bisa full hadir, misalnya saya harus meninggalkan 1 jam, misalnya saya harus istirahat dulu, atau saya harus apa gitu. Proses pembelajaran itu tetap berlangsung secara mandiri oleh anak gitu, Pak. Jadi saya pengen membuat perencanaan yang memungkinkan anak itu bisa lebih mandiri dalam belajar, tidak harus selalu saya sebagai sumber belajarnya, seperti itu. Oke. Berarti tadi yang pertama bisa dikatakan berkolaborasi dengan guru piket ya untuk menyampaikan tugas apabila Bu Enjang tidak bisa hadir di dalam kelas. Terus yang kedua, Bu Enjang mempunyai plan B yang membuat murid itu tidak fokus sumber belajarnya hanya guru saja, bisa dari buku ataupun sumber-sumber yang lain, begitu ya Bu? Ya, jadi karena unpredictable-nya kapan saya bisa present di situ full dan mungkin tidak bisa juga full, jadi harus ada kayak plan B untuk menghadapi situasi itu, Pak. Biar semuanya tetap berjalan dengan lancar dan anak-anak juga bisa tetap belajar begitu. Iya, oke. Oke, selain kedua hal tersebut, apa ada rencana lain yang ingin dilakukan Bu Enjang? Rencana lain belum terpikirkan sih, Pak, selama ini. Oke, berarti baru dua ya. Yang pertama berkolaborasi dengan guru piket dalam penyampaian tugas. Terus yang kedua mempunyai plan B supaya peserta didik atau murid itu tidak fokus sumber belajarnya hanya guru, bisa menggunakan sumber lain untuk belajar. Itu ya Bu. Oke. Dari dua itu yang dalam waktu dekat ini bisa dilakukan terlebih dahulu yang mana Bu? Yang saya ingin lakukan sebenarnya lebih ke plan B sih, Pak. Karena kalau mengandalkan guru piket itu kan hanya sekedar menyampaikan tugas, setelah itu tidak ada pengawasan, tidak ada tindak lanjutnya gimana gitu. Kalau
pakai plan B kan saya bisa merancang pembelajaran yang anak tetap bisa belajar meskipun tanpa pengawasan atau pendampingan dari guru gitu, Pak. Iya. Jadi maksudnya lebih mengutamakan yang plan B, jadi murid bisa mandiri dalam belajar ya Bu. Tidak hanya Ya, harus ada Bu Enjang murid-murid belajar, tapi dia bisa belajar secara mandiri menggunakan sumber yang lain. Nah, kira-kira Bu Enjang bisa memulai rencana untuk membuat plan B itu kapan Bu? karena ini butuh persiapan ya Pak untuk perencanaan, jadi kayak menyiapkan bahannya dulu kayak gitu. Jadi memang tidak bisa terus langsung dikerjakan, tapi saya akan mulainya itu dari yang sederhana dulu. Jadi tidak harus secara full mandiri mereka terlepas gitu tadi. Iya. Ada alternatif pembelajaran. Misalnya ketika saya merencanakan untuk sumber belajarnya adalah misalnya saya menjelaskan dengan PowerPoint, tapi ketika saya tidak bisa, saya menyiapkan PowerPoint itu untuk kemudian bisa di-share kepada anak melalui grup WA gitu. Jadi ketika anak tidak bisa melihat itu, mereka bisa belajar dari sumber itu. Jadi sama aja dijelaskan dengan belajar sendiri, yang penting materinya tersampaikan seperti itu, Pak. Oke, Iya, berarti dimulai dari yang simpel dan mudah tanpa perencanaan yang lama. ya, jadi menyiapkan dari bahan-bahan yang harus disampaikan dulu ya, materi bahannya itu ya. Iya, iya. Nah, untuk menyiapkan materi itu apakah dikerjakan Bu Enjang sendiri atau ada teman yang bisa diajak kolaborasi, Bu? Kalau teman mungkin ada, tapi hanya ini, Pak, menyusun ininya, desainnya. Tapi kalau sumber Oh, materinya tetap dari saya. Tapi mungkin kalau misalnya membuat medianya bisa minta bantuan ke guru TIK. oke. Berarti tetap ada teman yang bisa diajak kolaborasi. Jadi misalkan Bu Enjang tidak bisa, ada teman yang membantu seperti itu, Bu. Oke. Ya, Nah, dari itu tadi kembali dari waktunya pelaksanaannya tadi, mulainya untuk memulai itu kapan, Bu? Apakah minggu depan atau bulan depan? kalau bisa secepatnya, karena kondisi ini kan sebenarnya eh, apa ya, mendesak gitu, kayak Iya, nggak bisa nanti-nanti gitu kan, harus as soon as possible. iya, oke. Berarti secepatnya ya. Oke. Nah, untuk melaksanakan itu komitmen apa yang dibuat Benjang? Eh, yang pertama tentu saya berusaha ini memenuhi tugas dan tanggung jawab saya mengajar di kelas sebisa mungkin ya. Jadi tetap prioritasnya adalah saya bisa masuk kelas. Jika memang terpaksa tidak bisa, memang harus meninggalkan kelas, harus ada plan B itu, Pak. Jadi Oke, komitmennya adalah push, paksa untuk bisa tetap hadir di tengah-tengah anak-anak untuk membersamai mereka belajar. Kalaupun memang terpaksa, sangat terpaksa tidak bisa, harus sudah ada plan B itu. oke Bu. Berarti eh, yang menjadi penekanan adalah Bu Enjang bisa mendampingi peserta didik di dalam belajar, walau meskipun nanti Bu Enjang ada hambatan, ada plan B yang sudah bisa dilaksanakan gitu ya Bu. Iya, Oke Pak. ya, ternyata waktunya ini sudah mau habis ya Bu, sudah makin malam saja. Dari awal tadi yang sudah kita bicarakan tadi, apa yang sudah didapat dari Bu Enjang? Yang saya dapatkan ternyata gini, ketika kita punya keinginan untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan anak belajar, itu memang apa ya, setiap keinginan itu seharusnya ada jalan itu. Jadi Iya. memang kita tidak bisa kemudian ya sudah gitu, tapi harus kemudian pasti ada
plan B gitu. Pasti ada jalan keluar, ada jalan lain gitu. Ketika kita menghadapi suatu situasi atau kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Atau kita sebutnya masalah lah. Iya, Begitu, Pak. oke. Oke, terima kasih Bu atas perbincangan atau percakapan hari ini. Saya pengen mendengarkan lagi besok setelah Bu Enjang menerapkan plan B tadi, rencana untuk agar hadir dengan peserta didik mendampingi pembelajaran, tetapi apabila ada hambatan ada plan B yang sudah direncanakan. Nanti bisa kita temu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya, insya Allah Pak, besok kita Oke. ngobrol-ngobrol kembali. Oke, terima kasih Bu. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup dulu ya Bu. Kita lanjutkan lain kali. Oke, terima kasih Bu Enjang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Wahid, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Enjang. Ya, proses coaching yang luar biasa ya, menyenangkan Ya, sekali. Di sini kelihatan sekali memang keterampilan coaching dari Pak Wahid sudah terasah dengan sangat baik, kemudian kompetensi tadi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu memang sudah berkembang dengan sangat luar biasa. Terbukti tadi dari pertanyaan pemantik yang diberikan, Koci dia merasa tidak tertekan untuk bersikap terbuka gitu ya kepada Pak Wahid sehingga bisa bercerita apapun, kemudian bisa mengeluarkan idenya tanpa tekanan dan Koci pun tampak terasa senang gitu ya, merasa senang karena dari tadi juga perasaannya lega, itu terlihat dari gesturnya, terlihat dari mimiknya seperti itu. ya. Ini sangat luar biasa sekali. Kira-kira apa yang sudah dirasakan oleh Pak Wahid saat ini setelah melakukan proses coaching yang sangat hebat ini, Pak? Saya merasa ada kemajuan dari sebelumnya. Saya yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya ingin mengembangkan mengenai kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Memang saya itu mengalami kesulitan dalam hal keterampilan komunikasi. Jadi memang saya lebih fokus ke bagaimana membuat pertanyaan yang memantik si coach itu sifatnya terbuka, menyampaikan tanpa ada beban terhadap coach atau kepada saya. Jadi ibaratnya itu seperti kita sedang curhat Bu. Jadi tidak ada kemitraan. Jadi tidak ada yang senior atau junior atau tinggi ataupun rendah. Jadi lebih saya pengennya itu seperti ya curhat itu. Jadi apa namanya saling terbuka begitu Bu. Nah ini sudah sedikit saya rasakan pada Koci saat ini yang sudah saya lakukan dengan Bu Injang. Rasanya sangat luar biasa ya Pak ya, Iya, ketika percakapan itu berjalan mengalir gitu ya. Dan memang betul kompetensi komunikasi efektif dari Pak Wahid memang sudah berkembang dengan sangat baik sekali gitu. Nah, untuk kedepannya Pak, kira-kira menurut Bapak apalagi yang harus ditingkatkan dari Pak Wahid, kompetensi apalagi yang ingin ditingkatkan terkait kegiatan coaching ini? iya. Ini yang masih berkaitan dengan eh, mengajukan pertanyaan berbobot karena dari mengajukan pertanyaan berbobot ini kan asalnya dari kompetensi mendengarkan aktif. Jadi bagaimana saya mengajukan pertanyaan kan dari respon dari pernyataan yang sudah disampaikan dari Koji. Mungkin untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ini saya lebih menebalkan lagi ya, maksudnya 100%kan dulu yang mendengarkan aktif Bu. Jadi dengan saya mendengarkan aktif, mendengarkan apa yang sudah disampaikan Koji, itu menjadi kata kunci saya untuk menjadikan pertanyaan yang berbobot, membuat pertanyaan yang berbobot. Gitu, Bu. Luar biasa sekali ya Pak Wahid ya. Untuk selanjutnya nanti mudah-mudahan dalam proses coaching selanjutnya keterampilan komunikasi efektif yang Pak
Iya, Wahid saat ini sudah miliki, nanti bisa dikembangkan kembali dengan kegiatan mendengarkan aktif, artinya dengan lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh Koci itu nanti lebih menyempurnakan ya, lebih betul Bu. menyempurnakan kompetensi Pak Wahid nanti dalam kegiatan coaching. Terima kasih Pak Wahid Ya untuk Bu. kegiatan malam ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa mencapai sesuatu yang lebih sempurna dari apa yang kita lakukan hari ini. Terima Iya. kasih Bu Anjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Benjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahid. Oke, selamat malam. Bagaimana keadaan Benjang? Sehat Pak, Alhamdulillah. Oke, siap ya untuk melaksanakan coach bersama Bu Elis? Insya Allah siap. Oke. Oke, dalam pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan Bu Enjang, nanti saya akan menjadi pengamat berkaitan dengan coaching yang akan dilaksanakan Bu Enjang. Nah, dalam pengamatan saya nanti ada 3 tahap yang akan saya amati ya Bu. Yang pertama dari pra-observasi, terus yang kedua observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Nah, saat ini saya dengan Bu Enjang sedang melaksanakan tahap yang pertama yaitu pra-observasi. Nanti saya mengikuti sampai tahap yang ketiga yaitu pasca observasi. Begitu ya Bu? Iya Pak. Oke. Dari coaching yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari Bu Enjang? Saya ingin mengembangkan tiga kompetensi inti dari coaching sebenarnya Pak, dari lisensi, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 yang ingin dikembangkan ya dari kompetensi inti, presence, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga itu yang secara spesifik ingin dikembangkan apa, Bu? Yang ingin lebih saya kembangkan ini ke mendengarkan aktif. Oke, mendengarkan aktif ya. Oke, Ya, kalau dilihat untuk saat ini, Bu Enjang itu kalau misalkan ukuran atau level 1 sampai 10, itu Bu Enjang sudah mencapai level berapa untuk mendengarkan aktif itu? mungkin baru 5 ya Pak, karena masih sering gitu ketika mendengarkan itu kita pasti akan ada asumsi, kemudian kayak mengasosiasi itu masih sangat lekat dengan diri saya gitu. Oke, jadi masih 5. Terus harapannya yang ingin dicapai berapa angkanya? Harapannya bisa meningkat sih, mungkin 7, 8 begitu. Oke, berarti saya ambil angka terakhir ya, 8 ya. Ya, Jadi harus bersikap positif, Bu. Jadi 8 bisa. bisa. Oke, dari 8 itu yang bisa indikator untuk mencapai 8 itu seperti apa? Indikatornya satu, mungkin saya ini ya Pak, tidak kemudian terlalu cepat berasumsi. Jadi ketika nanti coach menyampaikan sesuatu itu saya perlu konfirmasi apakah memang benar seperti itu, tidak seperti apa yang saya pikirkan gitu, saya asumsikan seperti itu. Ya. Kemudian juga untuk berusaha bersikap netral, tidak terbawa emosi dengan apa yang disampaikan gitu, jadi bisa tetap on track. Mungkin seperti itu Pak, jadi tidak ada asumsi dan emosi yang bawa gitu. Oke, berarti idealnya itu mendengarkan aktif itu tidak asumsi, terus tidak apa tadi asosiatif gitu ya, tidak terbawa Ya. emosi. Oke. Untuk mencapai 8 itu yang sudah dipersiapkan Bu Injang apa? Saya persiapannya yang pertama adalah ini Pak, untuk
apa ya, mengkondisikan emosinya itu netral dulu. Jadi siap untuk kemudian nanti tidak terbawa dengan emosi dan bisa kemudian didengarkan dulu apa yang disampaikan, didengarkan, kemudian kalau memang perlu dikonfirmasi, harus dikonfirmasi dulu apakah memang seperti ini, kemudian tidak memiliki judgement atau label terlebih dahulu terhadap apa yang nanti akan disampaikan oleh koci, seperti itu. Oke, jadi persiapannya sudah matang sepertinya untuk melakukan coaching pada malam ini ya Bu. Oke, Ya, insya Allah, Pak. ya. Oke, untuk saat ini mungkin untuk pra observasi sudah cukup seperti itu. Nanti silakan dilanjutkan Bu Enjang untuk melakukan coaching dengan Bu Elis. Nanti saya selama observasi akan mengamati Bu Enjang dalam pelaksanaan coaching. Nanti kita ketemu lagi saat pasca observasi ya Bu. Nanti akan kita lakukan umpan balik ataupun refleksi berkaitan dengan coaching yang sudah dilakukan Bu Enjang. Begitu ya Bu? Iya, Pak. Wahid, siap. Oke. Oke, silakan Bu Enjang untuk melaksanakan coaching dengan Bu Elis. Nanti ketemu di pasca observasi. Terima kasih, Pak Wahid. Selamat malam, Bu Elis. Selamat malam, Bu Enjang. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat Bu Enjang. Mudah-mudahan Bu Enjang sehat terus ya. Amin. Saya senang sekali loh ini ketemu sama Bu Elis. Baru kali ini ketemu. Sebelumnya Saya senang lagi. dalam Iya, satu kelompok ini. betul. Bu Elis Ini sengaja ya. ini Bu Enjang, sengaja saya ketemu sama Bu Enjang. Karena saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar sama Bu Enjang. Baik, Bu Elis, kira-kira nih apa yang mau diobrolkan malam hari ini? Ya, biasalah Bu Enjang seputar kegiatan di sekolah juga. Kalau yang sekarang ini saya lagi merasa belum bisa tidur nyenyak karena anak-anak walian saya yang di sekolah, Bu. Ada apa, Bu, dengan anak-anak yang menjadi perwalian? Kenapa bisa menjadi ini? Susah tidur, kepikiran mungkin ya? Iya, betul. Gini Bu Enjang, saya kebetulan di sekolah itu menjadi wali kelas olahraga, gitu ya. Yang notabene mereka itu memiliki apa ya, semacam kelebihan tenaga lah ya. Jadi dari apa yang mereka lakukan itu ada paradigma yang tertempel atau yang ditempelkan mungkin ya kepada mereka itu sebagai murid-murid yang bandel, murid-murid yang mungkin malas untuk sekolah karena mereka jarang sekali hadir di sekolah, atau mungkin dikatakan juga malas untuk mengikuti kegiatan belajar karena kalau di sekolah itu mereka ya seperti itu. Ketika di dalam kelas ya hanya meletakkan kepala di atas meja atau tidak, mungkin mereka hanya akan abai dengan gurunya, mereka hanya asik dengan gadgetnya, nah semacam itu. Jadi hal-hal yang seperti itu akhirnya sampai kepada saya itu dengan lontaran kalimat-kalimat negatif dari beberapa guru. Nah, itu cukup mengganggu saya gitu ya. Artinya menyerang mental saya gitu, Bu Enjang. Oh iya, dari ceritanya Bu Elis itu ternyata lontaran-lontaran negatif yang disampaikan oleh guru mapel mungkin ya Bu, ini guru-guru mapel yang mengajar di kelasnya Bu Elis itu bernada negatif sehingga itu mengganggu atau berdampak pada diri Bu Elis, begitu ya Bu? Betul, Bu Enjang, seperti itu kondisinya. Terus untuk malam ini Bu, nanti
Apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita? Saya ingin ngobrol dengan Bu Enjang terkait hal itu. Artinya kemudian nanti dari obrolan ini mungkin saya akan bisa menangkap satu momen yang bisa membuat saya lebih cerah lagi, yang bisa membuat saya bisa tersenyum kembali, artinya bisa bertemu dengan anak-anak lagi dan bisa lebih terbuka dengan mereka. Seperti itu, Bu Enjang. Ya, jadi nanti harapannya Bu Elis bisa lebih ya rileks dalam menghadapi kondisi anak-anak yang Kurang istimewa lebihnya dengan seperti itu, Bu. ya kondisi Iya, yang sudah disampaikan Bu Elis tadi ya. betul. Baik Bu Elis, kalau selama ini kira-kira apa hal-hal atau strategi yang sudah Bu Elis lakukan untuk menghadapi anak-anak di kelas olahraga itu, Bu? Ya, Bu Enjang, terkait anak-anak saya yang kelebihan tenaga itu tadi ya. Beberapa hal sudah pernah saya lakukan, salah satunya yaitu dengan selalu menyapa mereka setiap pagi gitu ya. Setiap pagi saya sapa mereka karena mereka kebanyakan atlet gitu ya. Saya sapa dengan mengingatkan untuk berlatih fisik, kemudian bersiap untuk ke sekolah, semacam itu. Juga dengan menanyakan kabar mereka. Nah, terus ketika di kelas, di sekolah pagi, nanti saya sudah datang ke kelas hanya menanyakan ada tidak yang tidak hadir hari ini. Misalnya ada yang sakit, dia sakit apa, seperti itu. Kemudian tapi saya tidak bisa melakukannya hampir setiap waktu, Bu Enjang, karena ada waktu-waktu tertentu yang saya tidak bisa menjangkau mereka. Di sini karena juga kita terjadwal ya Bu ya, kita terjadwal, kemudian selain itu juga saya sendiri juga memiliki kegiatan yang tidak bisa selalu memantau mereka atau tidak bisa selalu membersamai mereka seperti itu, sehingga untuk selalu memotivasi mereka itu tidak bisa saya lakukan setiap saat. Nah, mungkin itu juga menjadi satu hal yang menyebabkan motivasi anak-anak itu selalu turun ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Bu Enjang. Oh, jadi selama ini Bu Elis sudah ini ya berusaha untuk kemudian melakukan pendekatan dengan anak, dengan bertanya kabar, bertanya hal-hal yang relate dengan kehidupan mereka sebagai atlet gitu. Kemudian juga mencurahkan perhatian dengan datang pagi, menyapa mereka, menanyakan yang tidak hadir siapa, seperti itu ya Bu selama ini. Hanya kendalanya itu tidak bisa setiap waktu karena memang ada waktu-waktu yang tidak bisa melakukan seperti itu. Begitu ya Bu Elis? Iya Bu, seperti itu kondisinya. Kalau selama ini adakah itu komunikasi dengan Bapak Ibu guru lain, mapel, yang mengampu di kelas Bu Elis tentang apa ya kondisi kebutuhan dari anak-anak di kelas olahraga seperti itu, Bu? Nah, kalau untuk itu saya belum bisa mengkomunikasikan ke semuanya, Bu. Saya mungkin baru bisa mengkomunikasikan untuk 1-2 guru saja yang memang mereka juga memiliki tugas yang sama dengan saya, yaitu sebagai pendamping guru kelas olahraga gitu ya. Sehingga kita bisa berkomunikasi terkait itu. Hanya untuk berkomunikasi dengan guru yang lain itu memang saya belum melakukan, Bu. Selanjutnya, kira-kira ada strategi apa nih Bu yang bisa kemudian Bu Elis mungkin terapkan untuk kelas olahraga sehingga anak-anak lebih terkondisi gitu? Dari yang
Tadi sudah saya ceritakan tadi, dan apa yang sudah kita obrolin sebentar tadi, Bu Anjang, sudah ada terbersit di pikiran saya. Itu saya ingin menjalin kolaborasi dengan guru yang lain gitu. Artinya saya ingin melakukan pendekatan kepada beberapa guru, kemudian saya ingin mengimbaskan terkait pemahaman bagaimana kelas olahraga yang sesungguhnya, yang memang dia memiliki memiliki kekhasan, atau memang mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dengan teman mereka yang ada di kelas reguler, seperti itu, Bu. Harapan saya nanti dengan saya bisa berkomunikasi dengan guru terkait apa yang mereka butuhkan itu, guru nanti bisa juga mengkondisikan dirinya untuk menyesuaikan dengan kelas saya, seperti itu, Bu Enjang. Oh ya, jadi untuk selanjutnya Bu Elis ingin mengajak guru-guru yang lain yang mengampu di kelas olahraga untuk kemudian menyampaikan bahwa anak-anak di kelas olahraga itu memang tidak bisa disamakan dengan anak-anak reguler seperti itu ya Bu. Harus Betul, Bu. ada treatment atau perlakuan yang berbeda. Ya, seperti itu, Bu Enjang. Kapan ini Bu untuk kemudian Bu Elis mau memulai untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang lain di kelas olahraga? Ya, Bu. Karena kelas olahraga ini memang harus dikondisikan secara cepat. Ya, artinya kalau tidak nanti mereka akan semakin jauh gitu ya, dan akan sulit kita untuk mengembalikan mereka. Makanya saya ingin secepatnya. Nah, rencananya besok itu kan ada kegiatan rapat di sekolah. Nah, itu nanti saya ingin mencoba komunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan nanti dari Wakakurikulum yang memiliki gawe untuk kegiatan besok itu. Saya ingin minta waktu sedikit terkait untuk istilahnya apa ya, Bu? Mungkin semacam penyamaan persepsi lah ya, Bu ya, terkait kegiatan pembelajaran yang nanti dilakukan di kelas olahraga, seperti itu. Ya, berarti Bu Elis sudah punya rencana besok ketika ada rapat itu menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan Wakakurikulum terutama gitu ya, untuk kemudian punya persepsi yang sama tentang kondisi atau keadaan anak-anak di kelas olahraga. Gitu. Jadi nanti harapannya setelah itu bagaimana Bu kondisi yang diharapkan Bu Elis? Iya, harapan saya dengan nanti saya bisa menyampaikan hal tersebut kepada semua guru, ada persamaan persepsi di antara kita terkait perlakuan ya, terkait perlakuan di kelas untuk kelas olahraga, seperti itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri apa yang dibutuhkan mereka itu berbeda dengan kelas yang lainnya. Terutama kalau misalnya nanti tuntutannya sama, tentu saja nanti dari kelas olahraga tidak bisa mencapai itu gitu. Nah, harapan saya dengan adanya persamaan persepsi itu, nanti semua guru bisa meletakkan pedoman yang tepat gitu ya untuk kelas olahraga ini. Artinya nanti itu saya harapkan para atlet itu memiliki keleluasaan untuk mengembangkan prestasinya tanpa harus dibebani dengan kegiatan pembelajaran berat seperti yang ada di kelas reguler yang lainnya. Seperti itu, Bu Enjang. Iya, jadi Bu Elis berharap nanti kebutuhan dari anak-anak di kelas olahraga ini dapat terpenuhi dengan tepat oleh Bapak Ibu guru yang mengampu ya Bu. Tidak ada beban yang terlalu berat harus dipikul oleh mereka karena mereka statusnya sebagai atlet gitu ya Bu. Oke, Bu. Seperti itu. Saya ingin sekali nanti mendengar
kisah keberhasilan ini untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di kelas olahraga ini sehingga sekolah itu jadi tidak memberatkan untuk mereka dan mereka bisa mengembangkan diri dengan sesuai dengan minat mereka, begitu ya Bu? Ya Bu Enjang, saya akan sangat senang sekali berbagi cerita dengan Bu Enjang. Nanti mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan tadi akan menjadi masa depan yang positif untuk anak-anak saya selanjutnya. Seperti itu ya Bu Enjang. Terima kasih Bu Iya. Enjang. Iya, Bu Elis, ini mungkin terakhir ya sebelum nanti kita akhiri untuk sesi coaching ini. Ini kan kelas olahraga bukan hanya tanggung jawab dari wali kelas, jadi harus ada kerjasama dengan berbagai pihak gitu untuk kemudian nanti bisa memastikan bahwa anak-anak di kelas olahraga ini terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan minatnya. Adakah yang bisa membantu Bu Elis itu untuk kemudian menjadi kontrol untuk melaksanakan ini, Bu? Kontrol untuk kegiatan yang ada di kelas tentunya nanti dengan kegiatan refleksi yang akan saya lakukan bersama anak-anak. Selain itu juga nanti selain dengan anak, kontrol kegiatan refleksi mungkin juga akan saya lakukan dengan beberapa orang guru yang memang berkecimpung aktif di kelas yang saya miliki, seperti itu Bu. Jadi saya harapkan nanti kita saling memiliki kontrol satu dengan yang lainnya ya Bu ya. Jadi mungkin ada yang kelebihan kita kurangi, ada yang mungkin ada yang kurang kita akan lengkapi. Jadi supaya nanti memang kebutuhan anak untuk mengembangkan potensi mereka itu betul-betul terlayani dengan baik. Seperti itu Bu Enjang. Baik Bu Elis, terima kasih. Setelah kita melalui sesi ini, apa nih yang Bu Elis sudah dapatkan di akhirnya? Saya merasa senang, saya merasa nyaman, punya teman bicara yang luar biasa. Saya walaupun baru pertama kali ngobrol gitu ya, tapi ternyata menyenangkan juga gitu, dengan proses ini. Saya sangat senang sekali karena di sini saya tidak tertekan, artinya permasalahan saya itu bukan aib untuk saya utarakan kepada orang lain seperti itu. Karena dengan saya bercerita ternyata itu bisa meringankan beban saya sendiri. Terima kasih Bu Enjang untuk kesempatan. Sama-sama Bu Eli, semoga nanti kolaborasinya dapat terjalin dengan baik sehingga kebutuhan dari anak-anak di kelas olahraga ini juga dapat terpenuhi dan mereka bisa belajar dengan lebih baik lagi menjadi kelas. Amin. Ya, terima kasih Bu Enjang untuk waktunya. Mungkin sampai di sini Bu Elis, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan di sesi selanjutnya. Baik Bu Enjang, senang sekali saya ngobrol untuk kegiatan ngobrol dengan Bu Enjang hari ini. Saya pasti akan datang lagi ke Bu Enjang untuk ngobrol di sesi yang lain ya Bu ya. Terima kasih Bu Enjang. Yes, selamat malam Bu Elis. Ya, selamat malam. Wah, luar biasa sekali Bu Enjang atas coaching yang sudah dilaksanakan dengan Bu Elis. Bagaimana perasaannya Bu Enjang melakukan coachingnya? Ya lega setelah selesai. Alhamdulillah bisa. Senang juga sih mendengar cerita dari Bu Elis. Ternyata setiap kelas, setiap jenjang itu ada tantangannya sendiri-sendiri, Pak. Iya, oke. Nah, dari coaching yang sudah dilakukan tadi, apa yang sudah dirasa baik dari berkaitan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Enjang, yaitu mendengarkan aktif tadi, Bu? Yang saya rasa sudah baik adalah saya mencoba untuk selalu mengkonfirmasi itu apa yang disampaikan oleh Bu Eli sehingga saya tidak terjerat dalam asumsi saya sendiri tentang hasil penangkapan apa yang disampaikan oleh Bu Elis kepada saya, begitu Pak.
Dan saya juga mencoba untuk meskipun mendengar kisah bahwa kelas olahraga ini spesial gitu, ya tidak terus kemudian ikut seperti guru-guru mapel yang kemudian menyampaikan hal-hal negatif tentang anak-anak di kelas olahraga gitu, karena setiap anak kan kebutuhannya memang berbeda dan ya bersikap biasa saja saya dengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Elis untuk kemudian bisa fokus kembali mendengarkan begitu Pak. Iya, oke, benar sekali. Tadi saya juga sudah melihat bahwa kompetensi tersebut yang disebutkan Bu Enjang sudah terlihat. Yang pertama tadi berkaitan dengan asumsi ya. Jadi Bu Enjang tidak telah melakukan konfirmasi terhadap coachingnya setelah Bu Elis selaku Bu Elis tadi mengkonfirmasi apakah tujuannya meyakinkan yang sudah disampaikan Bu Elis itu sesuai dengan apa yang ada di benaknya Bu Enjang atau tidak. Itu tadi memang sudah dilaksanakan, jadi sudah muncul berkaitan dengan asosiasi atau tidak terbawa emosi karena mempunyai perasaan yang sama yang terhadap Bu Elis tadi ya. Jadi memang sudah sebagai coach memang harus bersikap netral, tidak terbawa suasana apa yang diceritakan Bu Elis. Apabila ada kesamaan ya kita harus tetap netral. Memang benar Bu yang sudah dikatakan Bu Enjang. Yang saya merasa apa merasa luar biasa terhadap Bu Enjang itu kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan Bu Enjang itu seperti layaknya hanya curhat itu. Jadi saling mendengarkan, saling menyampaikan apa keluh kesahnya itu kayaknya tidak. Bu Elis juga menyampaikan apa yang ingin disampaikan, tidak ada beban. Itu menjadi suatu titik poin yang luar biasa menurut saya. Terus dari yang sudah dilaksanakan coaching tadi yang ingin dikembangkan lagi apa Bu? Selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi ke ini Pak, menyampaikan pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi bagaimana saya bisa kemudian menyampaikan kepada coach itu pertanyaan yang lebih terbuka sehingga coach bisa menyampaikan hal yang lebih lebih terbuka, kemudian juga timingnya tepat bertanya seperti ini gitu. Jadi kayak setelah mendengarkan itu kemudian sambung atau dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan yang itu memang tepat dengan apa yang disampaikan oleh coach gitu Pak. Oke, jadi maksudnya komunikasi yang akan terjalin itu berkembang gitu ya Bu, tidak stuck hanya di situ saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, yang ingin dikembangkan Bu Injang, kira-kira langkah apa yang ingin dilakukan Bu Injang? Mungkin lebih belajar lagi Pak tentang materinya, kemudian melihat banyak contoh melalui video. Dan sebenarnya yang penting itu sebenarnya praktek Pak. Semakin banyak kita praktek, biasanya kita akan lebih kemudian kayak familiar atau lebih natural dalam kemudian melakukan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Iya, punya banyak pengalaman ya Bu untuk melakukan coaching. Oke, oke. Iya. Mungkin saya itu yang bisa saya laksanakan dalam pengamatan kali ini. Intinya atau kesimpulannya Bu Enjang ini sudah bagus dalam melaksanakan coaching. Hanya tadi menurut Bu Enjang ada beberapa ada kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah tadi langkahnya dengan cara praktek ya Bu, menambah pengalaman dalam coaching ya. Semoga kedepannya nanti coachingnya Bu Enjang lebih hebat lagi, ada perkembangan yang Terima kasih. bagus, terutama di kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pengamatan saya atau observasi saya. Mungkin saya cukupkan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.